Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad bin Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqat taqwa. Ibadallah, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba khusus, hamba-hamba pilihan dari kalangan hamba-hambanya. Allah memilih dari kalangan malaikat-malaikatnya para rasul-rasul dan utusan-utusan dari malaikat. Allah memilih dari manusia para nabi dan rasulnya. Allah memilih dari bumi masjid-masjidnya, dan Allah memilih dari Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Allah memilih dari hari dalam satu pekan, hari Jumat. Allah memilih dari malam-malam Lailatul Qadar. Itulah pilihan-pilihan Allah dari para hamba-hambanya yang Allah muliakan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita sebagai muslim memuliakan dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memilih dari bulan Ramadan dan bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan haram. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya hari ini kita berada di bulan haram, di salah satu bulan yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Bulan Muharram. Bulan Al-Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah, dan bulan ini adalah bulan yang dinisbatkan sebagai bulan Allah. Maka hendaknya kita memuliakan bulan ini dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya pada bulan ini kita juga menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya orang yang melakukan amalan baik pada bulan ini, maka amalannya dan pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga orang yang melakukan dosa pada bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan secara kualitas. Karena bulan ini adalah salah satu dari bulan mulia yang 4. Bahkan sebagian ulama menyatakan yang paling mulia dari 4 bulan adalah bulan Muharram. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya di depan kita ada hari yang mana hari itu adalah hari yang sangat dimuliakan. Bahkan dimuliakan sebelum datangnya Islam, bahkan dimuliakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu hari Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram.
hari di mana Allah menjelaskan bahwasanya pada hari ini atau pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka hendaknya pada hari ini seorang muslim tidak luput dari amalan yang sangat dianjurkan dan sangat disunnahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada hari tanggal 10 bulan Muharram, yang mana wallahu a'lam jatuh pada hari Ahad. Tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Ahad. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya hari yang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa, yang mana apabila seseorang berpuasa pada hari itu maka ia melakukan amalan yang sangat agung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat wajib 5 waktu adalah solat sunnah qiyamul lail. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa pada bulan Muharram adalah puasa yang paling agung setelah puasa pada bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya amalan yang paling afdal di bulan ini adalah memperbanyak puasa. Dan hendaknya seorang muslim apabila tidak bisa memperbanyak puasa pada bulan ini, maka jangan sekali-kali ia meninggalkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jangan sekali-kali ia meninggalkan puasa pada hari Asyura, karena sungguh puasa pada hari itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. An Qatadah radhiyallahu anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura, tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, bahwasanya puasa pada tanggal 10 Muharram dapat mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ayyuhal muslimun, 1 hari puasa dapat mengampuni dosa-dosa yang para ulama menjelaskan dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu. Maka hendaknya kita sebagai muslim tidak meremehkan dan tidak melihat hal ini suatu hal yang kecil, bahwasanya puasa pada hari itu apabila Allah menerima puasa kita, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu akan dihapus karena 1 puasa pada hari Asyura. Dan di dalam riwayat lain beliau berkata, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu bihadza shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku berharap kepada Allah dengan puasaku pada hari ini Allah mengampuni dosaku 1 tahun yang lalu. Maka ulama menjelaskan bahwasanya puasa pada hari ini sangat dianjurkan, yaitu pada hari Asyura. Ayyuhal muslimun, apabila kemarin di bulan Dzulhijjah kita tidak bisa atau luput dari kita puasa Arafah, atau pada bulan Ramadan kita tidak memaksimalkan puasa kita pada bulan Ramadan, maka kita masih ada kesempatan 1 hari puasa yang pahalanya sangat luar biasa, yang bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram yang insya Allah jatuh pada hari Ahad. Maka hendaknya kita sebagai muslim berniat untuk puasa pada hari itu. Ayyuhal muslimun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura semenjak beliau masih di Makkah, semenjak beliau belum hijrah ke Madinah. Bahkan puasa
pada hari ini hukumnya sempat menjadi wajib, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari ini atau pada hari Asyura. Namun setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak menjadi wajib. Maka di sini dilihat bahwasanya puasa hari itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, untuk menyelisihi orang-orang Nasrani, beliau juga berpuasa dan ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram yang jatuh pada hari esok, yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Muharram, beliau ingin berpuasa. Lain bakitu ila as-sanah al-qabilah atau as-sanah al-atiyah asumu at-tarikh at-tasi min Muharram atau kama qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari 10 Muharram, yang untuk menyelisihi orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir Quraisy juga berpuasa mengagungkan hari Asyura. Maka yang paling afdol dalam puasa Asyura adalah puasa tanggal 9 dan 10. Dan di bawahnya yang nomor 2 atau tingkatan kedua adalah puasa tanggal 10 dan 11. Apabila tidak bisa berpuasa tanggal 9 dan 10, maka afdol yang kedua adalah puasa tanggal 10 dan 11. Dan apabila tidak bisa keduanya, maka yang ketiga puasa hanya tanggal 10 saja. Walaupun puasa hanya tanggal 10 saja, para ulama menjelaskan bahwasanya memiliki fadilah yang sangat besar yang bisa mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ayyuhal muslimun, hendaknya kita memperbanyak amalan ibadah pada bulan ini, pada bulan Muharram, karena ini adalah akhir dari 3 berturut-turut bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Maka kita masih memiliki 20 hari ke depan berada di bulan Al-Muharram. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina jami'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharah wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa taqwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih. Ibadallah, sesungguhnya pada bulan Muharram ini tidak hanya amalan baik yang saja yang dilipat gandakan, namun dosa juga dilipat gandakan. Walaupun Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya dosa dilipat gandakan secara kualitas saja, tidak secara kuantitas. Sementara pahala dilipatkan secara kuantitas dan kualitas. Yang biasanya hanya 1 dilipat gandakan jadi 10, dilipat gandakan jadi 100, bahkan lebih dari itu. Dan kualitasnya juga lebih besar. Namun dosa juga dilipat gandakan secara kualitas, walaupun tidak secara kuantitas. Dosa tetap dihitung sebagai satu dosa, namun ia memiliki efek yang lebih besar daripada dosa-dosa di luar bulan Muharram, di luar bulan haram, dan di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya dosa apabila dilakukan atau amalan apabila dilakukan di tempat yang fadil, di tempat yang mulia, dan dilakukan di waktu yang mulia, maka dosanya atau pahalanya itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sementara dosa hanya dilipat gandakan 1 kali lipat, namun secara kualitas ia lebih besar. Maka hendaknya dalam bulan ini, apabila kita tidak bisa memperbanyak amalan-amalan baik, hendaknya kita menahan diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya apabila salah satu dari kita berdosa, melakukan dosa pada bulan ini,
atau pada bulan Muharram yang termasuk bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan, maka dosanya dilipat gandakan lebih besar daripada dosa-dosa yang di luar bulan haram. Ayyuhal muslimun, qala Allah azza wa jal, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim. Ayyuhal muslimun, Allah azza wa jalla mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah azza wa jalla dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Maka dalam 4 bulan haram ini janganlah sekali-kali dari kalian menzolimi diri kalian sendiri. Makna dari menzolimi diri kalian sendiri adalah berbuat dosa. Sesungguhnya zolim ada 2 makna, zolim terhadap diri sendiri dan zolim terhadap orang lain. Sebagian dari kita mengira bahwasanya zolim itu hanya kepada orang lain, yaitu mungkin mencuri, menjatuhkan kehormatan orang lain. Naam, itu zolim terhadap orang lain. Namun di samping itu ada namanya zolim terhadap diri sendiri, yaitu melakukan dosa, karena dosa memiliki efek yang sangat buruk di dalam diri seseorang, yang apabila seseorang itu melakukan dosa, maka seorang itu akan mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan beberapa efek dosa. Salah satu atau beberapa dari efek dosa dan maksiat bagi seorang hamba, yaitu qillatut taufik, sedikitnya taufik, wa fasadur ra'yi, akalnya akan rusak, pikirannya akan rusak, wa humulud dzikri, kemudian panggilan atau nama baiknya di antara orang-orang akan buruk, wa nufratul khalqi, akan dijauhi oleh orang-orang baik, wa idaatul mali, idaatul wakti, dan hilangnya waktu, wal wahsyatu bainal abdi wa baina rabbih, kemudian ia merasakan kehampaan dan keterasingan antara dirinya dan orang lain, kemudian idaatul rizki, hilangnya rizki, dan juga ia akan mendapatkan teman-teman yang buruk dan jauh dari teman-teman yang baik. Dan banyak lagi dari efek-efek dosa dan maksiat yang apabila kita lakukan di bulan ini, maka efeknya akan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Ayyuhal muslimun, maka hendaknya pada bulan ini kita menjauhi diri kita dari berdosa kepada Allah, dari dosa kepada Allah, karena itu berefek kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Dan hendaknya kita di bulan ini memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan memperbanyak amalan-amalan soleh kepada Allah Azza wa Jal. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ibadallah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina jami'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimis shalah. Allahu Akbar.